Di sebuah kampung padat di pinggiran Bekasi, ada deretan kontrakan petak yang saling berdempetan seperti barisan kotak sepatu. Rumah-rumah itu terbuat dari batako, beratap seng, dan berjajar memanjang di ujung jalan tanah yang hanya cukup untuk satu motor lewat. Di sana, suara-suara tetangga adalah hal biasa. Suara anak menangis, ibu-ibu bergosip, suara panci jatuh. Tapi ada satu petak yang selalu sunyi, kontrakan paling ujung. Warga sekitar menyebutnya rumah pocong. Kontrakan itu selalu tertutup. Jendelanya dipaku dari dalam, dan gemboknya sudah berkarat. Orang-orang bilang, 5 tahun lalu, seorang pria muda bernama Dani gantung diri di situ. Ia ditemukan tergantung di langit-langit kamarnya, mengenakan kain kafan karena ia baru pulang dari pemakaman ibunya dan merasa dunia tidak ada lagi artinya. Sejak itu, tidak ada yang betah tinggal di sana. Selalu ada kejadian janggal, penghuni merasa diawasi, mendengar suara gesekan kain, bahkan mendengar tangisan laki-laki tengah malam. Beberapa mengaku melihat sosok pocong melompat-lompat di belakang dapur. Dalam setahun, 4 kali rumah itu ditinggalkan. Dan kini, rumah itu dihuni kembali. Bab 2, Pendatang Baru. Namanya Aris, seorang karyawan pabrik. Ia pindah bersama istrinya, Wulan, dan anak mereka yang masih bayi. Karena kontrakan lain penuh, dan harga sewa rumah paling ujung jauh lebih murah, mereka tak berpikir panjang. Gak usah percaya sama cerita orang, kata Aris pada istrinya saat pertama kali masuk rumah itu. Kita yang penting niatnya baik. Wulan mengangguk, meski sejak masuk halaman rumah, ia merasa udara di sana berbeda. Lebih dingin, lebih lembab. Anaknya pun mendadak rewel. Seolah merasakan sesuatu yang tidak mereka lihat. Malam pertama masih normal. Tapi malam kedua, bayi mereka menangis keras jam 2 pagi. Wulan bangun, menggendongnya, dan mendapati pintu dapur terbuka sedikit. Padahal ia yakin sudah menguncinya. Dari celah pintu itu, ia mendengar suara aneh. Seperti suara nafas berat dan gesekan kain. Wulan membeku. Aris. Aris bangun. Saat Aris datang dan menutup pintu dapur, suara itu berhenti. Tapi malam-malam selanjutnya justru lebih parah. Bab 3, Pocong di Dinding. Wulan mulai sering mendengar suara ketukan dari dinding kamar, seolah dari balik tembok. Kadang ketukannya pelan, kadang keras. Lalu, mulai muncul suara tertawa lirih dari kolong kasur. Tangisan bayi mereka pun semakin tak wajar, selalu di waktu yang sama, jam 2-3 pagi. Suatu malam, Wulan melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Saat sedang mencuci botol susu di dapur, ia melihat bayangan putih berdiri di ujung lorong belakang, menempel ke dinding. Tinggi, kaku, dan seluruh tubuhnya terbungkus kain kafan. Matanya hitam, tak berkedip. Wajahnya rusak, seperti pernah membusuk lalu kering. Ia tak bisa berteriak. Kakinya seperti membeku. Hanya setelah makhluk itu perlahan menghilang menembus tembok, ia bisa berlari ke kamar dan mengunci pintu. Aris tentu tak percaya. Tapi malam berikutnya, ia sendiri yang melihat sesosok tubuh melompat dari depan dapur ke ruang tengah, lalu hilang di balik dinding, seperti menembusnya. Bab 4, Warisan Kutukan. Mereka memutuskan memanggil Pak Ujang, seorang ustaz kampung yang dikenal bisa membersihkan rumah. Setelah memeriksa rumah itu, Pak Ujang termenung. Ia menyuruh mereka duduk dan berkata, "Dulu, Dani itu mati tidak wajar. Ia tidak diterima tanah. Tapi bukan hanya karena bunuh diri, dia sempat melakukan pesugihan juga." "Pesugihan?" tanya Aris dengan suara bergetar. "Ya." Ia menumbalkan ibunya sendiri. Maka setelah ibunya mati, Dani juga diambil. Tapi arwahnya tidak tenang. Tubuhnya dikubur, tapi jiwanya masih terikat di sini, di rumah ini. Menjadi budak dari makhluk yang dia panggil waktu pesugihan. Pak Ujang menemukan banyak benda tak wajar, tanah kuburan di bawah kolong kasur, botol kecil berisi darah kering di plafon, dan sisa kemenyan gosong dalam lubang ventilasi. Ia berkata mereka harus pergi. Tapi malam itu juga, pocongnya datang dan tidak sendiri. Bab 5, Malam terakhir di kontrakan. Jam 2:15. Angin bertiup dari celah lantai, meski tak ada jendela terbuka. Lampu berkedip lalu padam. Wulan menggenggam anaknya yang menangis terus, dan Aris memegang Al-Quran kecil pemberian ibunya. Tiba-tiba terdengar suara duk, duk-duk dari langit-langit.
lalu dari tembok. Kemudian dari lantai. Pocong muncul. Bukan satu, tapi tiga. Yang satu wajahnya hangus, yang lain matanya keluar, dan yang terakhir mengenakan kalung yang dikenali Aris sebagai milik Dani, penghuni pertama rumah itu. Pak Ujang berdiri di tengah ruangan, membaca ayat-ayat ruqyah keras-keras. Pocong-pocong itu meraung, tubuh mereka mengejang, lalu terbakar cahaya putih. Tapi sebelum lenyap, Dani si pocong menatap Aris dan berbisik. Bukan aku saja. Tiba-tiba, suara ketukan datang dari balik tembok. Suara lain, lebih berat. Dan suara-suara baru mulai muncul. Epilog, rumah itu masih kosong. Aris dan Wulan pindah malam itu juga. Mereka tidak pernah kembali. Rumah kontrakan paling ujung kini kosong lagi. Tapi warga bilang, kadang saat melewati gang kecil itu malam-malam, mereka melihat pocong duduk diam di depan pintu rumah itu. Menunggu penghuni baru. Bab 6, Suara dari Tembok. Rumah petak nomor 9. Letaknya tepat di sebelah kontrakan paling ujung, rumah bekas bunuh diri Dani yang kini kembali kosong. Didi dan Sari, suami istri muda yang baru menikah 6 bulan, menempati rumah itu. Mereka baru pindah 2 minggu setelah Aris dan Wulan kabur malam-malam tanpa banyak bicara. Kok mereka pindah buru-buru gitu sih? Sari pernah bertanya pada Bu Erna, tetangga depan. Katanya anaknya sakit terus, gak betah. Tapi ada juga yang bilang mereka diganggu pocong, jawab Bu Erna pelan. Sari tertawa, meski dalam hati merasa sedikit cemas. Apalagi malam itu, untuk pertama kalinya, ia mendengar suara aneh dari tembok yang berbagi sisi dengan kontrakan ujung. Seperti suara kain diseret. Srek, srek, srek. Awalnya pelan. Lalu semakin keras. Lalu berhenti. Kemudian terdengar suara nafas berat, dan ketukan dari balik tembok. Duk. 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 Sari membangunkan Didi, tapi saat Didi membuka jendela, kontrakan sebelah gelap total. Tidak ada siapa-siapa. Udah, itu mungkin tikus. Tapi sejak malam itu, suara itu selalu datang jam 2:15. Bab 7, Bau Anyir dan Bayangan. Hari keempat, Sari menemukan hal aneh saat sedang menyapu depan rumah. Ada bekas jejak kaki. Basah. Tapi bentuknya aneh. Tidak seperti kaki biasa. Bentuknya bulat panjang, seperti bekas ikatan kafan. Ia menelusuri jejak itu, dan ternyata berasal dari pintu kontrakan ujung. Tapi rumah itu dikunci. Tidak ada yang tinggal. Lebih aneh lagi, bau anyir menyengat mulai muncul tiap malam. Kadang seperti bau darah basi, kadang seperti kembang setaman. Sari juga mulai sering melihat bayangan putih di pojokan halaman saat ia mencuci piring malam-malam. Tetangga mulai membicarakan mereka. Udah mulai ya, diganggu juga tuh mereka, kata Bu Erna pelan ke suaminya. Bab 8, Dukun di dalam cermin. Malam ke-6, Sari melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Saat ia menyisir rambut depan cermin kamar, ia melihat sosok hitam berdiri di belakangnya. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Hanya berdiri dengan kepala sedikit miring, seperti sedang memperhatikan. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketika kembali menatap cermin, sosok itu masih di sana. Sari berteriak histeris. Cermin pecah. Didi bangun dan mencoba menenangkannya. Tapi sejak malam itu, Sari seperti berubah. Ia sering termenung. Menatap tembok. Kadang bicara sendiri. Kadang menangis tiba-tiba. Bahkan pernah bangun tengah malam dan membuka pintu rumah sambil tersenyum, seperti menyambut tamu. Bab 9, Lorong Merah. Didi, yang mulai panik, memanggil seorang kawan lamanya, Fikri, yang paham soal hal-hal mistis. Fikri datang dan langsung memeriksa area kontrakan. Saat memasuki halaman kontrakan ujung yang kosong, ia langsung bergidik. Ada lorong di bawah rumah ini, katanya. Lorong? Bukan lorong biasa. Ini tempat keluar masuknya makhluk. Ada yang sengaja membuka jalur dari alam lain. Fikri menggambarkan bahwa ada ritual pemanggilan arwah yang gagal, menyebabkan lorong merah, semacam jalur antara dunia manusia dan jin, terbuka permanen. Dan siapapun yang tinggal berdekatan dengan sumbernya, akan terpengaruh, terutama jika mereka lemah secara spiritual.
Fikri mulai membaca doa-doa. Tapi saat ia melantunkan ayat ruqyah, udara berubah dingin. Dari kontrakan ujung, terdengar suara-suara seperti orang merangkak di lantai, berdesakan, dan tertawa. Lalu terdengar suara keras. Yang tinggal harus ikut. Pintu kontrakan Fikri terbuka sendiri. Sosok pocong dengan mata menyala merah berdiri di ambang pintu. Tapi bukan hanya satu. Di belakangnya, barisan sosok putih berdiri. Ada puluhan. Beberapa berbentuk manusia, tapi sebagian lagi tidak utuh. Kepala terbalik, tubuh terpotong, lidah panjang menjulur keluar. Bab 10, satu kontrakan satu korban. Malam itu, Fikri tak bisa menyelamatkan Sari. Ia kerasukan. Matanya hitam, mulutnya terus menggumam kalimat tak dikenal. Didi hanya bisa menangis melihat istrinya menggaruk tembok sampai berdarah. Kontrakan peta itu akhirnya dikosongkan lagi. Kini sudah 2 rumah ditinggalkan. Tapi warga mulai sadar, ada pola, makhluk dari rumah paling ujung mulai bergerak satu rumah ke rumah berikutnya. Dan jika tak dihentikan, seluruh deretan kontrakan itu akan jadi jalur setan. Satu rumah, satu korban. Bab 11, satu persatu terjangkit. Sejak Didi dan Sari pergi meninggalkan rumah nomor 9, suasana deretan kontrakan peta itu berubah. Warga mulai jarang keluar malam. Suara tawa anak-anak menghilang. Bahkan suara ayam pun seperti tak mau berkokok jika lewat jam 2 dini hari. Kontrakan nomor 8 kini mulai menunjukkan gejala serupa. Bu Tuti, janda tua yang tinggal sendirian di sana, mulai bicara sendiri tiap malam. Kadang berteriak. Kadang bernyanyi lagu anak-anak sambil memukul-mukul tembok. Para tetangga yang lewat malam hari sering melihatnya berdiri diam di depan pintu rumah, matanya kosong, memandangi kontrakan paling ujung. Suatu malam, suara azan subuh dari musala terhenti mendadak. Warga yang datang salat berjamaah melihat muazin pingsan. Saat ditanya, ia mengaku saat akan iqamah, ia melihat sesosok pocong berdiri di bawah pengeras suara masjid dengan tangan seperti manusia biasa yang sedang menunjuk ke arah deretan kontrakan petak. Bab 12, Malam Penjagaan. Warga akhirnya memutuskan bertindak. Dipimpin oleh Pak RT dan Pak Ujang, sang ustaz kampung, mereka membentuk tim ronda khusus malam Jumat. 12 orang ditugaskan berjaga di sekitar gang kontrakan itu. Mereka membawa senter, kayu, dan kitab suci. Anak-anak kecil dan ibu-ibu diminta mengungsi ke rumah kerabat. Jam menunjukkan 11 malam saat mereka mulai berjaga. Namun baru lewat pukul 1, angin dingin yang tak biasa mulai menyapu halaman. Lampu-lampu jalan padam satu persatu. Aroma busuk bangkai dan dupa terbakar menyelimuti udara. Lalu suara itu datang. Serek, serek, serek. Dari arah rumah paling ujung, muncul pocong pertama. Melompat perlahan. Lalu yang kedua. Dan ketiga. Lalu bayangan hitam, tinggi besar, tanpa wajah. Makhluk itu menggenggam kain kafan seperti cambuk. Warga membaca doa keras-keras. Tapi sebagian dari mereka mulai kesurupan. Ada yang menggeliat di tanah sambil tertawa. Ada yang berbicara dengan suara berat dan kasar. Jangan halangi, ini jalur kami, semua sudah ditandai. Pak Ujang berteriak, bukan kalian yang punya tanah ini. Kami usir kalian atas nama Allah. Tapi makhluk-makhluk itu mulai menyerang. Mereka masuk ke dalam rumah-rumah kontrakan, menghantam pintu, membanting jendela, menampakkan wajah mengerikan kepada siapapun yang mengintip. Bab 13, Terowongan Api. Fikri, sang pembaca ruqyah, kembali dipanggil. Ia datang membawa sebotol air dari mata air Gunung Ciremai, yang diyakini bisa menutup jalur-jalur jin. Saat ia memasuki halaman kontrakan paling ujung, tanah bergetar. Plafon rumah terbuka sendiri, memperlihatkan langit-langit yang hitam, seperti kawah. Dari dalamnya, keluar asap merah dan jeritan yang menggema. Lorong iblis itu aktif sepenuhnya. Fikri, Pak Ujang, dan 2 santri muda mulai membentuk lingkaran doa. Mereka membaca ayat-ayat suci, menaburkan air, dan memukul tanah dengan tongkat kayu surah Yasin. Sosok Dani, pocong pertama, muncul di tengah halaman. Wajahnya hancur. Matanya berlinang darah. Ia berteriak, tolong aku, tolong aku. Tapi dari belakangnya,
muncul iblis besar, bertanduk, berjubah api, dan menyeringai dengan ribuan gigi. Makhluk itu menyentuh kepala Pocong Dani, dan membakar tubuhnya jadi abu. Fikri hampir terjatuh. Tapi dengan sisa kekuatan, ia mencampakkan botol air dari Gunung Ciremai ke dalam kawah langit-langit itu. Ledakan cahaya menyebar. Angin menderu seperti badai. Semua pintu kontrakan terbuka. Pocong-pocong menjerit dan meleleh seperti lilin. Lorong itu perlahan tertutup, menyisakan bau gosong dan suara tangisan samar dari arwah-arwah yang akhirnya bebas. Bab 14, Setelah Teror. Deretan kontrakan itu kini sepi. Rumah paling ujung dirobohkan. Tanahnya disemen dan dijadikan pos ronda. Warga mengadakan pengajian tiap malam Jumat dan memasang penerangan di sepanjang gang. Tapi rumah nomor 9 dan 8 tetap kosong. Tak ada yang berani menempati. Pak Ujang berkata, yang jahatnya sudah pergi, tapi bekas luka di tempat ini akan tetap ada. Beberapa warga masih sering mimpi buruk. Ada yang bermimpi melihat Dani duduk di tangga masjid, menatap kosong. Ada pula yang melihat kain kafan tergantung di pohon belakang kontrakan. Dan setiap kali malam turun dan jam menunjukkan 2:15. Beberapa orang bersumpah, mereka mendengar suara dari ujung gang. Masih ada yang belum pulang. Bab 15, TikTok Challenge di tempat terlarang. 5 tahun berlalu. Gang kontrakan itu perlahan berubah. Beberapa rumah direnovasi, jalanan diperbaiki, dan anak-anak muda mulai menempati rumah-rumah kosong yang dulu ditinggal karena teror. Generasi baru tidak tahu kisah mengerikan tentang lorong iblis, Pocong Dani, atau malam berdarah yang pernah terjadi. Sampai suatu hari, sekelompok remaja membuat video TikTok Challenge. Coba deh rekam malam-malam di depan kontrakan paling ujung, yang dulu katanya angker. Siapa tahu viral, kata Doni, remaja kelas 2 SMA yang gemar konten horor. Mereka menyebutnya, Challenge Pocong Ujung. Berbekal kamera ponsel dan senter, 5 anak itu merekam pukul 2 pagi. Mereka tertawa-tawa, mengetuk pintu rumah bekas kontrakan ujung yang kini jadi pos ronda kosong. Salah satu dari mereka, Yadi, membacakan mantra yang ia temukan dari forum gelap di internet. Lorong api, lorong darah, yang tersegel kini terbuka, siapapun yang memanggil, akan jadi pintu. Tak terjadi apa-apa malam itu. Tapi saat mereka pulang, video yang mereka rekam tidak bisa dihapus. Bahkan saat dihapus, muncul kembali sendiri di galeri, tapi kini dengan tambahan suara-suara aneh di latar, tangisan, bisikan, dan satu kalimat yang sangat jelas. Sudah kubilang, jangan bangunkan aku. Bab 16, Bayangan yang Mengintip. Beberapa hari kemudian, rumah yang kini ditempati Doni mulai terganggu. Ibunya sering mendengar ketukan dari plafon. Adiknya yang masih SD mengaku melihat pocong berdiri di depan kulkas saat tengah malam. Yadi yang membaca mantra mulai berubah. Ia murung, malas mandi, dan senyum-senyum sendiri saat melihat bayangan cermin. Suatu malam, teman-temannya menerima voice note dari Yadi, berisi suara dia tertawa dan menggumam dalam bahasa aneh selama 7 menit. Keesokan paginya, Yadi ditemukan tidur di atas atap rumah. Tangannya menggenggam kain putih seperti kafan. Mulutnya berbisik, aku lihat dia, di balik celah tembok, dia belum tidur. Bab 17, Panggilan dari Lorong. Ustaz Fikri, yang kini tinggal di kampung sebelah, dipanggil kembali oleh Pak RT. Bersama muridnya, ia meneliti rumah Yadi dan pos ronda bekas kontrakan ujung. Saat membaca doa, tanah di bawah pos ronda mengeluarkan asap tipis berbau belerang. Lorong itu masih ada. Hanya disegel. Dan mereka sudah tahu cara membukanya kembali lewat gelombang digital. Pak RT bingung. Maksudnya? Video mereka menyebar. Ribuan orang menonton. Itu jadi semacam undangan terbuka.
Lorong iblis itu sudah belajar menyesuaikan zaman. Penyerapan. Malam Jumat, hujan deras turun. Tapi di pos ronda, lampu berkedip-kedip. Orang-orang mulai mendengar suara dari speaker masjid, bukan azan, tapi tangisan anak-anak kecil. 5 anak yang ikut challenge menghilang satu persatu malam itu. Doni ditemukan dalam keadaan kaku di dalam lemari rumahnya. Matanya membelalak, dan di keningnya tertulis huruf Arab terbalik, yang berarti pintu. Pos ronda mengeluarkan cahaya merah. Warga menyaksikan dari jauh, sesuatu keluar dari dalam tanah. Bukan hanya pocong, tapi makhluk lebih besar. Seperti iblis bertangan 4. Kepalanya seperti dipenuhi wajah manusia yang terus berubah-ubah. Makhluk itu berdiri, lalu berkata, "Kalian membuka pintu, maka kalian akan jadi lantainya." Bab 19, Perang Terakhir. Ustaz Fikri mengumpulkan para ustaz dan kiai dari kampung sekitar. Mereka membuat lingkaran besar, menutup semua akses ke gang kontrakan. Doa-doa dikumandangkan dari 4 penjuru kampung. Pengeras masjid difungsikan untuk lantunan ruqyah non-stop. Tapi makhluk dari lorong tidak tinggal diam. Warga yang lemah iman mulai kesurupan massal. Ada yang menggali tanah dengan tangan kosong sambil tertawa. Ada yang menggantung diri sambil membaca ayat-ayat secara terbalik. Satu anak kecil yang sempat ikut menonton video challenge via ponsel kini dirasuki. Ia menggambar lambang lorong di seluruh dinding rumahnya. Fikri sadar, satu-satunya cara adalah mengubur video challenge itu, dan menyegel pos ronda selamanya dengan perjanjian darah. Ia menuliskan ayat pada batu besar, membaca 99 Asmaul Husna selama semalam penuh, dan akhirnya menyiramkan air dari sumur tua yang dulu dikabarkan tempat mandi mayat korban pertama. Pagi harinya, suara-suara lenyap. Cahaya merah padam. Pos ronda runtuh sendiri. Dan lorong, untuk sementara, tertutup kembali. Epilog, tapi tidak sepenuhnya hilang. Beberapa bulan setelah kejadian, kampung kembali normal. Namun, seorang remaja di kota menemukan video misterius di internet. Hanya berdurasi 13 detik. Tampak seperti rekaman malam hari dari ujung gang, dengan caption, "Coba tonton sampai habis. Jangan skip. Kalau kamu lihat pocongnya, berarti kamu sudah ditandai." Video itu tidak bisa dihapus, dan akun yang mengunggah tidak bisa dilacak. Lorong belum sepenuhnya hilang. Ia hanya menunggu dipanggil kembali. Bab 20, Video yang tidak bisa dihapus. Setelah video itu beredar di dunia maya, banyak orang yang penasaran dan mencoba menontonnya. Namun, tak ada satupun yang bisa menghapus video tersebut, meskipun telah dihapus berulang kali. Video berdurasi 13 detik itu menyajikan gambar sekelompok remaja yang tengah berdiri di depan rumah kontrakan yang terbengkalai. Ada pocong yang melayang, dan bayangan hitam besar yang bergerak cepat, seperti sesuatu yang mengintai di balik jendela. Hanya beberapa detik, tetapi kesan yang ditinggalkan membuat bulu kuduk berdiri. Akan tetapi, hal paling menyeramkan terjadi setelah video itu ditonton. Mereka yang menonton, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka merasa ada yang mengawasi, seperti ada sesuatu yang melihat mereka dari balik cermin, layar ponsel, atau bahkan bayangan di sudut ruangan. Bab 21, Satu persatu ditandai. Seorang remaja bernama Andi, yang pertama kali menemukan video itu, mulai merasa gelisah. Setiap malam, ia mendengar suara berbisik dari ponselnya. Di dalam cermin, ia mulai melihat bayangan wajah pucat yang muncul dan menghilang secepat kilat. Suatu malam, ia tertidur dengan ponsel di sampingnya. Ketika ia terbangun, ponselnya menyala sendiri, menampilkan video itu lagi. Hanya kali ini, suara tangisan anak kecil terdengar jelas. Andi mencoba membuang ponselnya, namun video itu muncul lagi di aplikasi galeri,
seakan tidak ada habisnya. Hari-hari berikutnya, orang-orang yang menonton video tersebut mulai kehilangan kesadaran. Beberapa ditemukan dalam keadaan terluka atau dalam keadaan koma, seperti mereka diserang oleh kekuatan yang tak terlihat. Bahkan, di beberapa rumah, dinding-dinding tiba-tiba retak, membentuk pola-pola seperti simbol gaib. Bab 22, Pencarian Tersisa. Fikri kembali dipanggil, kali ini oleh para orang tua yang panik. Mereka mendengar tentang remaja-remaja yang tak sadarkan diri, dan merasakan adanya kerusakan besar yang semakin meluas. Fikri tahu, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ia memutuskan untuk mencari asal mula video itu. Dengan bantuan anak muda bernama Rudy, yang jago IT dan hacking, Fikri mencari tahu siapa yang pertama kali mengunggah video tersebut. Mereka menemukan bahwa video itu berasal dari perangkat yang tidak diketahui, yang terhubung ke akun-akun sosial yang sudah tidak aktif selama bertahun-tahun. Rudy menemukan jejak digital yang mengarah ke sebuah alamat IP yang telah lama dihapus, yang mengarah ke gang kontrakan paling ujung. Bab 23, Kembali ke Lorong. Fikri dan Rudy, bersama dengan beberapa orang lainnya, memutuskan untuk kembali ke lokasi yang sudah lama ditinggalkan. Mereka yakin, lorong iblis tidak hanya tersegel secara fisik, tetapi kini telah berkembang ke dalam dunia maya, sebuah dunia tanpa batas yang bisa menghubungkan dunia nyata dengan dunia gaib. Sesampainya di gang kontrakan, mereka merasakan getaran aneh di udara. Rudy menghubungkan perangkat digital ke jaringan Wi-Fi yang lama, yang masih terhubung ke pos ronda yang kini sudah terbengkalai. Setelah beberapa detik, layar ponselnya menampilkan gambar yang mengerikan, video itu, lagi. Namun kali ini, makhluk yang lebih besar dan lebih kuat muncul. Itu bukan hanya pocong, tetapi setan bertanduk besar yang tampak bergerak keluar dari layar ponsel dan berusaha meraih mereka. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Rudy panik, sambil mencoba menutup layar. Fikri hanya bisa berdoa keras. Kita harus memutus jalur ini. Segera. Bab 24, Dunia yang terhubung. Rudy, yang panik, mencoba memutuskan koneksi Wi-Fi, namun layar ponselnya menunjukkan video itu masih berlanjut. Wajah-wajah hantu muncul, bergiliran. Bahkan Fikri merasakan ada kelembapan aneh yang semakin tebal. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar jelas dari dalam layar ponsel. Kamu membuka pintu kami. Tidak ada yang bisa menutupnya sekarang. Fikri menggenggam Al-Quran dengan erat. Kita harus menutupnya dengan ayat-ayat suci. Dia mulai membaca ayat kursi, dan perlahan, suasana mulai berubah. Layar ponsel yang menampilkan makhluk itu mulai bergetar, dan tiba-tiba gambar itu pecah. Namun, teror belum berakhir. Ponsel-ponsel yang ada di tangan mereka mulai berbunyi, menampilkan video itu kembali. Kali ini, semua orang di kampung yang memiliki ponsel menjadi korban. Fikri berteriak, kita harus memutuskan jalur komunikasi ini sebelum semuanya terlambat. Bab 25, Akhir yang menggantung. Sementara Fikri dan Rudy terus berjuang untuk menghentikan teror digital ini, mereka tahu bahwa mereka belum sepenuhnya berhasil menutup lorong yang menghubungkan dunia nyata dan dunia gaib. Lorong digital itu masih mengintai, menunggu saatnya untuk kembali terhubung dan menelan semua orang yang terjebak di dalamnya. Saat mereka meninggalkan gang kontrakan itu, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam menutupi bulan, seolah-olah menandakan bahwa ancaman ini belum berakhir. Dan di balik layar ponsel mereka, video itu muncul lagi, hanya kali ini dengan tambahan pesan. Kamu takkan bisa menutup kami lagi. Lorong ini takkan pernah berhenti mencari. Epilog gue, lorong yang tak pernah hilang. Kini, beberapa orang di kampung itu mulai memandang ponsel mereka dengan curiga. Siapapun yang menonton video itu, bisa jadi mereka yang berikutnya. Mereka yang berhasil bertahan harus berjuang lebih keras untuk menjaga agar lorong iblis tak kembali membuka gerbangnya sekali lagi.